Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku, kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Nah, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang tidak asing lagi sesungguhnya. Saya perkenalkan Bapak Haji Yul Akhyari Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana panggil udah saja, lebih akrab itu. Lebih akrab Lebih seperti akrab. itu sambil minum kopi. Siap Dayul. Dayul, Ya. Pemirsa, sesungguhnya insya Allah kami sudah terdeteksi negatif COVID. Untuk kepentingan produksi kameramen hari ini, saya pikir tidak masalah kita pasang atau buka masker. Dayul. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, insya Allah. Baik, sebelum kita masuk kepada topik yang kita bahas hari ini adalah siksaan batin pandemi COVID-19. Ini Pak Yul Akhyari Sastra ini, saya panggil Dayul, merupakan salah seorang inisiasi kawal COVID Sumatera Barat. Tugasnya adalah melakukan pengawalan sejauh mana pengambil kebijakan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 yang menurut hemat kita sampai hari ini belum begitu teratasi dengan maksimum. Nah, kenapa seperti itu nantinya kita akan dengar juga apa yang menjadi penjelasan pengalaman beliau terkait persoalan penanganan dan pencegahan COVID ini. Bahkan juga Dayul ini dengar-dengarnya, walaupun nanti akan kita konfirmasi, adalah salah seorang penyintas COVID juga. Nah, bagaimana beliau merasakan menderitanya mendapatkan atau terpapar oleh virus pandemi COVID-19 ini. Dayul, Ya. saya ingin tahu nih Dayul, bagaimana sih ceritanya, bisa diceritakan masa kecil Dayul sampai hari ini, keluarga dari ibu guru semacamnya, sedikit Dayul kalau boleh. Saya kebetulan orang tua adalah guru SD, sementara ibu guru TK. Dan ya kebetulan bapak saya itu kepala sekolah, umur 6 tahun sudah dibolehkan. Ya, sudah dibolehkan masuk. Kemudian dengan catatan waktu itu sebenarnya adalah untuk nompang saja dulu. Sehingga mana tahu saya nggak sanggup karena umur 6 tahun, ya kan, nggak sanggup untuk masuk kelas 1. Iya. Nompang. Mudah-mudahan di kelas tahun depannya saya sudah bisa. Tetapi alhamdulillah ternyata nggak jadi nompang karena saya dapat juara 3 di kelas itu. Ya tetap dan alhamdulillah selesailah. Jadi yang memacu saya itu setiap hari di rumah, kamu harus berhasil, masa bapak dan ibu kamu itu seorang guru, kamu nggak bisa gitu. Motivasi orang tua sehingga alhamdulillah ya selesailah sampai S2 seperti sekarang ini. Terus SMP, SMA? Di SMP saya kemudian masuk ke SMP Negeri 8. Iya. Nah, karena memang kebetulan bapak saya di tahun 77 itu karena memang seorang guru dan berhasil menjadi guru teladan di tingkat nasional. Nah, beliau diganjar oleh pemerintah untuk menjadi salah seorang anggota DPRD. Ketika itu kan menjadi anggota DPRD di Kabupaten Padang Pariaman ketika itu. Jadi anggota DPR. Nah, sehingga banyaklah kegiatan-kegiatan politik beliau yang saya ikuti, diajak terus. Nah, akhirnya itu yang membekas di diri saya sehingga pilihan saya di dalam kehidupan ya banyak habislah. Ketika SMP aktif di organisasi OSIS. Nah, itu dia Ya. yang mendorong Dayul aktif di organisasi. Data kita SMP aja udah wakil ketua OSIS nih. Iya. Iya kan? Iya. SMA sekretaris OSIS SMA SMA 1 1 Padang, Padang. begitu kan? Kemudian masuk ke Fakultas Hukum UNAN, Ketua Senat. jadi ketua Senat. Luar biasa. Dan Masuk partai Golkar ya gitu Masuk ya. ketua Golkar Dan akhirnya tercatat sebagai anggota DPRD. Iya, 2004 sampai 2009. Itu yang membekas. Jadi pengalaman dari kecil membekas sampai sekarang dan pilihan itu seperti itu. Dayul, ada enggak
pelajaran dan pengetahuan yang diperoleh dari lokal yang diajarkan oleh guru dengan pengalaman berorganisasi, mana yang banyak membentuk watak dan karakter Dayul? Karena yang lebih dominan ke saya itu sepertinya adalah kehidupan di sosial masyarakat. Kehidupan Sosial masyarakat ternyata lebih banyak yang membentuk pribadi saya. Saya coba pelajari itu lebih banyak dari lingkungan ternyata. Sementara ilmu yang ada di lapangan itu memberikan di sini, di ketika menyelesaikan masalah, tetapi ketika bergaul itu lebih banyak ilmu sosial yang mempengaruhinya. Artinya jangan takut untuk berorganisasi ya. Iya. Justru itulah proses fase itu menggambleng diri, karakter, memperkuat watak dan karakter. Iya. Persis itu, persis. Kalau orang budaya pasti paham lah bahwa karakter itu dibentuk daripada pergaulan dan lingkungan sekitarnya. Ngomong-ngomong, kegiatannya sekarang apa Del? Setelah tidak jadi politisi aktif saya lihat. Alhamdulillah setelah berhenti saya aktif dan kemudian kembali menekuni ilmu yang saya tuntut menjadi pengacara sekarang. Lawyer. Bahasa kerennya lawyer. Pengacara juga rupanya kan. Ya. Dayul, Ya. ini kita masuk ke persoalan COVID ini Dayul. Iya. Ini luar biasa. Bagaimana Dayul melihat situasi dan kondisi terakhir pandemi COVID-19 ini di Sumatera Barat ya? Jadi sebelum saya masuk ke situ, sebenarnya saya ingin memaparkan sedikit kenapa kami bersama beberapa kawan-kawan yang lain itu memilih untuk melahirkan sebuah grup yang namanya Kawal Covid. Ini terjadi karena perdebatan yang cukup kuat di awal-awal Covid ini. Ada yang mengatakan Covid ini adalah konspirasi dan segala macam. Sementara adalah salah satu dari teman yang inisiator ini, keluarganya positif, terpapar. Ketika itu kita masih berdebat nih, apa benar COVID apakah ini enggak permainan segala macam. Dia terpapar, kemudian anak-anak akan sekolah. Ya sekitar bulan sekitar bulan Januari 2020 anak-anak akan sekolah. Kita bicara kalau anak-anak dibiarkan sekolah ini pasti akan mengancam sekolahnya. Oleh karena itulah kita punya inisiatif mengumpulkan beberapa kawan-kawan sehingga paling tidak informasi-informasi yang kita gali, karena kita di situ banyak teman-teman ada di Jakarta, teman-teman di berbagai negara lain menjadi informan-informan kita untuk menyampaikan. Nah, inilah awal daripada kawal COVID ini untuk paling tidak berbagi lah kita dengan kelompok-kelompok kepentingan termasuk dengan pemerintah bahwa sebaiknya menghadapi ini seperti ini. Ya, itu intinya. Kita berdiskusi. Tapi memberikan sebagian kalangan itu kawal COVID suka iseng gitu misalnya. Banyak karaoke. Gimana ini Dayul? Ya biasalah. Kalau kita lagi nyaman atau tidak nyaman kan iseng ini adalah pekerjaan yang paling enak, yang usil yang paling enak. Maupun dalam keadaan susah, usil itu menjadi hiburan. Dalam keadaan senang, usil membahagiakan. Itu juga ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Iya, gitu, kan? Cara orang menanggapi yang barangkali berlebihan. Apa sih tujuan pembentukan kawal COVID ini? Sebenarnya ini kawal COVID ini sebenarnya didirikan adalah untuk berkomunikasi saja, berbagi, bersharing. Tapi ternyata kemudian ya oleh karena memang di dalam itu kita menggabungkan beberapa tokoh dunia pendidikan, tokoh profesional segala macam, kemudian juga termasuk kepala daerah, akhirnya ya itu menjadi jembatan, menjadi jembatan untuk kelompok kepentingan jadinya. Misalnya kalau memang misalnya ini kepentingannya untuk dunia pendidikan, maka kita bisa berdiskusi langsung di situ. Juga share informasi, pengetahuan. Karena juga. memang tidak hanya orang Padang saja, tapi ada orang-orang Jakarta, ada provinsi lain yang tergabung di situ. Dan alhamdulillah ya cukup menarik, cukup memberikan informasi dan bermanfaat lah, terutama bagi kami lah, bagi kita. Karena bagi saya kalau informasi itu penting dan itu ditanggapi oleh pemerintah, syukur. Tapi kalau tidak, kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa seperti ini gitu. Niatnya ya. Iya.
Kenapa niat itu muncul? Apakah gara-gara mungkin informasi dari kawan yang pernah terpapar COVID? Kabarnya Dayul juga pernah positif? Ya, Gimana saya ceritanya Dayul? Itu gimana di perasaan tubuh, perasaan emosional secara sosial ya? kebetulan saya kan di tahun 2021 itu ditunjuk menjadi konsultan hukumnya di Rumah Sakit Jamil Padang. Iya. Saya melihat dengan mata kepala betapa awal-awal COVID ini masuk, banyaknya orang yang tidak percaya. Ya. Sampai kemudian kemarin Pak Dirut M Jamil, Pak Yusirwan Yusuf sampai dengan mungkin agak bersemangat, berperasaan gitu. sehingga menantang orang untuk lihat kan, dan akhirnya beliau Ya. Sampai hari ini positif masih belum negatif, kan? Iya. Nah, yang saya ingin katakan, kenapa karena perdebatan itu orang tidak percaya, pemerintah pun separuh hati ketika itu. Pemerintah pun Separuh hati, dan kemudian nggak tahu juga menjelaskan bagaimana cara menjelaskan, bagaimana cara menangani. Kebetulan kita punya teman-teman, kita punya sahabat-sahabat yang bisa kita minta untuk berbagi sharing informasi dan pengalaman di bidang itu. Nah, tentunya akan lebih bisa masuk cerita ini kalau dengan cara yang persuasif seperti itu. Sharing saya begini loh, daripada kita kan sekarang ini kadang-kadang segala yang berasal dari pemerintah itu salah, terkadang ada yang begitu. Ya kan, bahwa yang tidak dari pemerintah adalah benar, kan ada silang sengketanya seperti itu. Baik, Dayul, bisa digambarkan sedikit tidak mengenai siksaan ketika Dayul juga terpapar positif virus corona ya? Bagi saya sih tidak banyak tersiksa, tapi yang sangat tersiksa dan menyiksa saya pada hari ini akibat saya. Ya, saya ketemu dengan orang lain, virus itu saya bawa ke rumah. Kalau bagi saya mungkin ketika itu adalah imun saya cukup kuat, jadi tidak terlalu tersiksa, paling-paling capek, demam gitu kan. Tetapi tersiksanya saya sampai pada hari ini adalah bagian yang saya cintai, anak, istri, kemudian keluarga lain, dan sampai pada hari ini istri saya, adik saya, mertua saya itu masih terganggu oleh walaupun sudah negatif tetapi belum normal sampai pada hari ini. Jadi penderitaan tidak cukup hanya pada penderita itu sendiri. Iya. Ini kalau sudah bicara itu merinding gitu, karena hari ini istri yang saya cintai, ya, itu setiap hari menahan sesak nafas. Padahal dari dulu nggak pernah. Adik saya yang terpapar dari saya sampai sekarang, tadi dia nelfon saya, suhunya masih 37, nafas masih sesak dan perlu membutuhkan, padahal sudah negatif. Jadi tidak ada alasan COVID ini tidak ada. Berhentilah berpikir bahwa itu tidak ada, harus dihentikan. Dan merasakan dan juga melihat juga kondisi di M Jamil itu sendiri. Iya, yang sayangnya kan begini hari ini, orang-orang nggak percaya. Ya, orang-orang nggak percaya, ya kan, dia nggak mau memakai masker, itu ditularkan kepada pihak. Kalau dia nggak mau percaya sih silakan, jangan ditularkan kepada yang lain. Toh ini adalah fakta di depan mata kita pada hari bahwa COVID itu ada gitu loh. Nah, mungkin nanti baru mereka percaya ketika anggota keluarganya terpapar. Saya membenarlah saya, jangan sampai seperti itu, karena nggak bisa terbayangkan. Jadi ikhtiarnya mesti optimal. Prokes tadi itu. Iya. Oke. Luar biasa ini Dayul juga merasakan langsung. Terus hari ini beberapa rasio-rasio positif rate, tingkat kematian juga tidak cukup ramah sekarang Dayul. Trennya naik. Kenapa sih kita tidak bisa Dayul? Kenapa sih kita masih berdebat antara iya dan tidak begitulah? Jadi ketika awal COVID ini masuk ke Sumatera Barat, di Padang TV kalau nggak salah, saya udah sempat ngotot dengan Pak Wagub ketika itu, Pak Nasrul Abid, mempertanyakan, Pak, ini menanggapi COVID, menyikapi perkembangan COVID, ini nggak cukup dengan apa yang ada sekarang. Ya,
menangani COVID ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan cerita daripada para ahli, ini harus pendekatannya pendekatan kesehatan masyarakat, bukan pendekatan kepemerintahan. Bahwa gubernur bilang kepada OPD-nya, bilang kepada kepala daerah di kabupaten kota, enggak begitu. Ya, pendekatannya itu adalah pendekatan kesehatan masyarakat. Apa maksudnya itu ya? Iya, kita harus melibatkan ya orang-orang yang paham dengan kepandemian, orang-orang yang untuk mendekatkan itu kita butuh orang komunikasi yang baik, ya. Kita melibatkan bisa jadi kelompok-kelompok kepentingan, misalnya MUI, ya kan, tokoh-tokoh masyarakat yang lain, para kelompok ya. profesional yang Iya, lain. kenapa? Karena memang handicap, ya. Handicap kita itu adalah bagaimana pesan ini sampai kepada masyarakat. Ya, bahwa pentingnya prokes ini sampai kepada masyarakat. Kenapa? Karena berdasarkan ahli pandemi di kita, Pak Defriman misalnya, kalau rumah sakit yang kita bereskan, kita siapkan, itu arti samanya kita siap untuk kalah. Iya, iya. Sementara di hulu kita lepas. Iya, di hulunya kita lepas. Jadi tempat buangan sampah. Maka nggak bisa tidak, kita harus mempersiapkan bagaimana kegiatan di hulu. Nah, membicarakan kegiatan lu nggak bisa juga dengan pendekatan pemerintahan tadi. Kenapa? Karena bicara pemerintahan dia birokrasi. Ini tidak. Ini harus melibatkan orang-orang yang ahli di bidang itu. Sehingga ya ketika awal saya katakan, Pak, ini harus dibikin contingency plan. Contingency plan. Ya, perencanaan kedaruratan terhadap COVID ini. Karena memang ini nggak bisa diprediksi dengan pola-pola pendekatan. Oleh karena itu ajaklah para pihak bikin contingency plan-nya. Kalau ini kejadian ini maka kita harus lakukan. Sudah ada Pemprov contingency plan-nya? Nggak ada kok. Nggak ada? Nggak ada. Masa sekaliber gubernur nggak punya? Nggak punya. Dia bersikeras sebelum bersikeras bahwa kita punya contingency belum punya plan. Pemprov? Iya. Kemarin lah baru ketika saya berdebat dengan dengan pemerintah, akhirnya dia mengakui bahwa kita belum punya contingency plan. Nah kan ini aneh, padahal ini sangat penting. Kenapa? Karena disitulah kita akan melihat, ya, akan memantau terus. Karena ini nggak bisa dibiarkan, Pak. Tanpa contingency plan, kan gubernur kepala daerah selaku ketua Satgas kan sudah berupaya maksimal dari pemerintah-pemerintah baik. Hari ini kabarnya juga menerima bantuan dari BNPB, dari Panglima, oksigen juga dibentuk Satgas. Kan cukup optimal itu kalau seandainya memang selaku ketua Satgas kita gubernur sekarang. Apakah itu sudah cukup? Yang ingin kita bicarakan itu bukan kegiatan. Yang kita bikin itu adalah perencanaan. Kenapa? Karena setiap gerakan, setiap tindakan yang kita lakukan itu harus terukur, terencana, dan terarah. Ukur, terencana, dan terarah. Iya. Hari ini? Iya, saya nggak tahu. Kan seperti pemadam kebakaran. Kalau kita ini mohon maaf, ketika oksigen kosong, Kayak pemadam rame-rame lah, kesana rame-rame. gitu Sudah tuh bilang, wah kita udah berhasil nih. Foto-foto. Ya kalau foto-foto kita udah berhasil nih, oksigen sudah dapat. Ya kalau nggak ribut orang Unan ketika itu, bahwa mereka kekurangan, kan aman-aman saja, nggak ada gerakan. Bagaimana untuk mensiap-siagakan oksigen, ya kan? Betul. Nanti ada lagi yang ribut, ini ada yang kurang lagi, datang lagi ke situ. Itu karena roadmap-nya tadi. Roadmap ya, kalau bahasa yang lebih contingency plan, kita nggak punya itu. Kalau kita punya itu kan diukur terus, setiap saat akan diteli lah satu. Nah ini kecenderungannya begini, maka ini tindakan kita. Dan dari sana juga akan muncul, kemudian karena dayat yang di DPR pasti akan muncul nanti. Ya, inilah biaya yang kita butuhkan. Bagaimana DPR bisa menganggarkan kalau nggak ada contingency plan-nya? Kosong blong, diminta aja cek kosong butuh sekian. Kenapa sih susah banget? Ngopi lah kita tadi. Kasih. Ngopi lah kita. Baik dulu. Kenapa kami melihat juga referensi kita, Pak Dayul cukup getol juga menyuarakan contingency plan-nya mana roadmap-nya, itu yang menjadi indikator awal terukur, terarah, sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, accountability.
Dan kawan-kawan DPRD juga mempertanyaan seperti itu sampai hari ini juga belum ketemu gitu. Lah, Kenapa sih? jadi begini, bagi saya dalam organisasi modern, maka pemerintah ini adalah organisasi yang paling hebat. Ya. Apa yang dia nggak punya? Sumber daya dia punya. Sumber daya punya, uang punya, ya kan, tinggal Struktur. sesuai dengan aturan tinggal jalan. Ini yang nggak ada itu, bagaimana dia bisa keluar uang? Bagaimana bisa orang digerakkan, sementara untuk menggerakkan perencanaan itu nggak ada. Nah, balik lagi, jadi kalau di DPR kalau sudah ada perencanaan, ya kan, Ya, kita bisa ada input, betul. outputnya tinggal kita butuh uang segini. Nah, itu yang bisa dibicarakan di DPR. Tapi kalau zong nggak ada, tiba-tiba saja jadi, gimana deh pertanggungjawabannya di DPR kita minta uang? Oh. Nah, oleh karenanya saya lihat kita punya sebenarnya semuanya. Ahli di bidang itu kita punya. Ya, orang yang Pak- biasa membuat Pak kontingen Freeman alumni Harvard. banyak lah, Tokoh banyak potensial, sekali, kan? banyak sekali untuk itu. Nggak terhitung juga malah. Itu punya kita ya, sumber kita daya itu. punya sumber daya yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, kan tinggal lagi pemerintah bagaimana mengkoordinir mereka bersama-sama, Konsolidasikan potensi-potensi yang potensi itu, siapkan mereka, dia kan, ini tempat, ini segala kebutuhan, jalan itu. Dan saya yakin banyak orang ya yang kompeten yang mau untuk bekerja seperti ini. Mungkin mohon maaf kalau memang daerah kita tidak punya uang, mereka pun ikhlas untuk tidak dibayar. Tapi Saya jelas yakin. loh. Iya. Medan tempurnya apa yang harus Iya, dilakukan. ya kan, bagaimana merangkul sekarang. Iya. Bagaimana cara kita merangkul, menjelaskan kepada orang, ini kerja kita rame-rame loh. Tanggung jawab kita kepada masyarakat loh. Poinnya itu terjadi. Iya. Mengkonsolidasikan, melibatkan sumber daya yang ada, baik pemerintah maupun non pemerintah, Iya. memposisikan wabah ini menjadi musuh bersama. Nah, pas. Hari ini masih belum ada ini ya, Dayul ya. Ya, belum terasa lah. Jangan berkegiatan case by case lah pendekatannya Iya, gitu iya. yang dimasukkan. Wow. Kemarin ini diinisiasi juga persoalan lab kedokteran UNAN, pernah heboh viral nasional. Dayul di depan saya lihat pegang mic-nya itu. Kenapa? Apa yang terjadi rupanya Dayul? Jadi kan ini kan kemanusiaan saja. Kita tidak menyindir, kita juga tidak memancing-mancing. Tapi yang kita pancing itu sebenarnya adalah kepedulian sebenarnya. Kepedulian semua orang bahwa apa yang terjadi ini adalah tanggung jawab bersama. Oke. Ya kan? Oke. Saya review sedikit. 2 hari sebelum kita mengumpulkan donasi, saya sempat mendapatkan informasi, kemudian saya cek lah Iya. bahwa sudah 7 bulan ini lab tidak dibantu oleh Pemprov. Di mana sebelumnya hampir semua kebutuhan itu ya insentif, beberapa alat habis pakai, ada perjanjian kerjasama antara Pemprov dengan UNAN itu dipenuhi. Tetapi di bulan Juli itu menjadi keluhkan. Sempat saya cek ke beberapa sibot, memang nggak ada biaya yang dikeluarkan untuk itu, ya kan? Oke, kita coba sampaikan kepada Pemprov, kita sampaikan kepada. Oh, ini ada komunikasi ya sebelumnya. Dan Sebelum meletus itu sudah ada komunikasi. Iya, kita sudah sampaikan bahwa ini mohon diperhatikan. Nah, berbagai jawaban lah. Kemudian 2 hari sesudah itu, saya nggak tahu juga. Saya dikirimi oleh wartawan, ada ditempel di labor bahwa bagi yang memeriksa sampel sepertinya memelas lah bahwa mereka butuh bantuan. Ya, kalau ada berapa uang seadanya untuk memberi bahan habis pakai gitu kan. Wah, kaget sekali kita. Kan orang kalau sudah bicara kebutuhan harian nggak ada, berarti itu udah krisis berarti. Udah kritis keadaan. Oleh karena itu ya kita bersama kawan-kawan ini nggak ada lain, karena memang kita punya teman-teman lah, kita punya jaringan, kita punya sahabat, kita coba sentuh dengan cara yang seperti itu. Dan alhamdulillah jam 11 kita buka, jam 6 sudah 60 juta yang masuk.
Ya, sudah Kita respon. Iya, kan bicaranya kemanusiaan bahwa ini adalah kepedulian kepentingan kita bersama. Enggak kepentingan siapa-siapa. Coba bayangkan kalau kita bicara kepentingan pribadi, ya kan? Tentu kita menyelamatkan istri keluarga kita saja. Enggak. Dalam pandemi ini, ya, di dalam kasus pandemi ini kita tidak bisa bicara selamat sendiri. Kenapa? Enggak tahu nanti. Kita pasti punya hubungan. Apa istilah di ilmu budaya, kita ini Homo sapiens. Kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Bagaimana kita tidak berinteraksi dengan orang? Ketika kita berinteraksi dengan, kalau dia positif, ya sudah. Maka kita harus berpikir komunal. Kita bicara bahwa ini masyarakat, kepentingan bersama. Poin utamanya, Ya. saya positif, jangan selesai dengan diri saya sendiri. Iya. Tapi Anda akan berinteraksi dengan anak, dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman. Iya. Punya hati enggak Anda? Iya. Menularkan virus ini ke teman-teman. Iya. Ketika teman ini dia kondisinya imunnya sedang rendah, terpapar dia. Iya. Itu isunya mungkin yang poin yang utamanya ya, Iya. yang semacamnya. Terus terkait lab tadi misalnya, kita dapat juga referensinya, ada problem juga kepala daerah, ketua satgas bicara, ini tidak benar nih, tidak sesuai mekanisme, belajar dulu dong yang minta bantuan. Betul tuh dia. Saya sudah menutup perdebatan tentang itu sebenarnya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa biasalah kalau orang yang merasa benar atau merasa tidak benar, dia harus membenarkan dirinya, bikinlah macam-macam. Tapi kalau mau kita runut, ya, pertanyaannya sekarang lab itu untuk kepentingan siapa sebenarnya? Iya. Itu untuk kepentingan Sumatera Barat, masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu harusnya kita yang peduli untuk lab itu, bukan biarkan mereka meminta-minta gitu loh. Iyalah. Ya, itu satu. Bahwa kita yang butuh sebenarnya, bukan lab UNAN itu yang butuh kita. Kalau mereka sempat, mereka tutup saja 1 minggu, ya kan? Saya nggak tahu apa yang Atau berbayar misalnya, Iya. masyarakat ke sana, Iya. protes nggak masyarakat? Iya. Nggak Gimana? kuat. Kemana mereka mengadu? Tentu kepada kepala daerahnya, Waduh. kepada anggota DPRD-nya. Aduh. Gawat kalau sempat itu terjadi. Makanya, apalagi kalau kita runut, ya kan? Sehari sesudah itu Pemprov mengeluarkan rilis, mencoba membersihkan, menjernihkan keadaan. Oke, saya katakan kita tidak mau berubah walaupun saya punya data. Ya. Tapi kemudian kan 2 hari yang lalu UNAN juga memberikan klarifikasi terhadap hal yang terjadi. Kelihatan kan bahwa di bulan November lab UNAN itu sudah mengajukan kepada pemerintah daerah untuk ditampung di APBD 2021. Gayul, dalam kondisi perang, musuh bersama kita adalah virus corona ini, seyogyanya itu kan tidak boleh terjadi, Gayul. Nah, Iya kan ini sudah terjadi. Ya, itu ke depan gitu ya Iya, poinnya ya. iya. Pentingnya komunikasi dan koordinasi begitu. Apa hikmahnya? Saya melihat, mohon maaf ya kan, saya tidak menuding, tapi karena saya bekas di DPRD sangat paham lah apa yang terjadi itu. Ya 1 tahun. Oke. Akhir katakanlah di 2020 semua biaya energi kita dihabiskan untuk COVID. Nggak ada kemana-mana, nggak ada jalan, nggak ada tambahan belanja. Kering kerontang. Saya paham lah itu. Bukan rahasia nih ya. Nggak ada usaha menambah gaji, nggak ada kegiatan sehingga kita bisa ditopang untuk itu. Wajar kemudian di 2021 ya kan. Nah mereka mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Tetapi mereka abai bahwa kita sebenarnya belum selesai nih. Tuh. Kita belum selesai perangnya nih. Belum selesai. Saya baca juga di RPJMD. Stop dulu pestanya. Iya, saya baca di buku RPJMD, ya ternyata dasar pijak kita tidak berbasiskan kepandemian, pembangunan yang kita lakukan nggak berbasis kepada pandemi, kondisi pandemi. Seolah-olah pandemi ini udah selesai gitu loh. Ya nggak bisa. Kalau pandemi ini nggak selesai, nggak ada gitu bicara apa-apa, nggak ada itu. Kita harus selesaikan dulu yang musuh ini. Dalam berperang ini nggak makan, ya kan? Nggak ngapa-ngapain asal kita perang melawan musuh kita menang, kan itu yang kita lakukan. Itu terkonfirmasi ya?
Iya, mari aja kita coba buka buku APBD. Nah, inilah hebatnya kalau lemah lawyernya tidak bisa macam-macam kita ini sumbernya gitu. Ya, kita buka aja buku APBD. Kita lihat mana yang betul-betul berbasiskan pandemi, bicara tentang pandemi. Ya. Hari ini kan Perda sudah ada, Pak Yul. Perda nomor 6 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Semuanya kan diatur di sana. Ya, Ada kompromi antara aktivitas sosial ekonomi masyarakat dengan Ya. penanganan dan pencegahan COVID. iya. Kalau hari ini masyarakat udah teriak juga, yang dari hulunya dilarang jualan atau jualan hanya setengah hari misalnya, baralek tidak boleh lagi begitu. Ya. Itu kan juga kesiksaan sosial masyarakat juga mohon dipertimbangkan juga lah, Dayol. Iya. Di mana ini? Gimana caranya, Dayol? Institusi Perda Hmm. yang sudah disiapkan itu kan harus kita acungkan jempol, ya kan? Bahwa kita sudah punya inisiatif, ya kan? Daerah punya inisiatif untuk membuat perda menjadi acuan kita di dalam menyikapi, dalam mengatur di dalam keadaan pandemi, ya kan? Sehingga adalah aturan-aturan. Saya melihat perda kita ini tidak membumi, Tidak membumi ya. ya, tidak sampai apa yang ada di perda itu kepada semua lapisan. Saya khawatir juga, nih, mohon maaf, ya, jangan-jangan kalau kita sampaikan ke bawah kepada masyarakat di Pemdanya tertinggal. Tertinggal ya? Ya, Berarti tidak diaplikasikan norma-norma muatan. jangan-jangan seperti itu. Jadi kan sekarang kalau kita bicara tentang negara berkembang, bicara tentang kondisi Indonesia, maka masyarakat pun sebenarnya mencontoh dari apa yang terjadi pada tingkat atasnya. Kan tauladan ini. Kalau seandainya kepala daerah atau pemerintah daerah abai menjalankan peraturan perundang-undangan, itu ada risikonya loh secara politik. Ayo. Saya nggak tahu, makanya saya juga tanya kemarin kalau ada pemerintah daerah itu kan di dalam ini termasuk salah satu pakai masker misalnya. Itu kan ada aturannya. Pasal berapa saya lupa? Masker, ya. Pasal 16 atau pasal Saya berapa? baca itu. Ya. Bahwa wajib untuk menggunakan masker, Ya. memakai masker untuk kemana saya. Nah, coba tanya, sampai berapa jauh sekarang yang sudah diimplikasikan itu termasuk terhadap pejabat-pejabat yang tidak menggunakan masker? Panutan dari pemimpin. Ya, kalaulah misalnya, nah salah satu contoh nih menggelitik ini, Sambil minum kopi boleh. ya, yang menggelitik. Saya kemarin berdoa mudah-mudahan ini nggak benar berita di koran itu, ya kan? Gubernur kita bilang, ya, di Sumatera Barat yang banyak yang nggak menggunakan masker. Dijawabnya bahwa ini mudah-mudahan salah. Di Jakarta aja banyak yang nggak menggunakan masker. Bosan katanya itu. Bosan Bosan, katanya. ada bosan. Nah ini kan kalau udah seperti itu kan artinya dia melegalkan yang salah. Padahal perda udah mengatakan kita wajib. Oke, gini aja deh Dayul. Ini kan ketua satgas kita kan gubernur nih. Ya. Namanya Pak Buya Maildi disebut orang seperti itu. Oke. Apa yang mestikan selaku andai kata Dayul jadi gubernur dengan kondisi yang ada hari ini, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, semua aturan yang berlaku tentang protokol kesehatan bagi saya dan keluarga itu mesti dan wajib menjadi pakaian harian. Sip. Top. Apapun keadaannya. Mesti menjadi contoh. Mesti menjadi contoh. Kemanapun saya bersama anak-anak harus memperlakukan itu. Satu. Yang kedua, tugas saya adalah bagaimana semua aturan, semua kewajiban yang sudah menjadi keputusan bersama itu sampai dan bisa diikuti oleh masyarakat. Maka tugas saya adalah merangkul, memastikan itu bisa berjalan. Bagaimana caranya? Ya saya harus merangkul orang, nggak bisa saya sendiri. Apalah daya saya, apalah kemampuan saya, sampai di mana kemampuan saya. Saya harus ajak orang, harus menggerakkan orang. Tugasnya saya hanya memastikan itu, menunjuk orang, mencari orang untuk melakukan. Anda melakukan ini, kemudian saya memantaunya apakah semua yang dilakukan itu berjalan. Itulah tugas pemimpin. 3. Ketika Akhyari Sastra yang menjadi gubernur Sumatera Barat. Apalagi?
Tapi nggak benar ya, nggak akan jadi gubernur ini. Tapi mudah-mudahan kalau saya, ya kita kan nggak boleh juga seharusnya gubernur kita seperti ini. Andai kata Pak Yul jadi gubernur ini gitu. kalau saya menjadi gubernur, Tadi sudah tadi kan persoalan menjadi panutan, harus prokes. ya, Sebagai keluarga juga Ya. untuk menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat dan Ya. warganya. Ya. Yang kedua, merangkul, memobilisasi seluruh potensi yang ada. ya, Ormas-ormas, tokoh masyarakat, Ya. OKP, Ya. dan mensosialisasikan masif ke masyarakat Ya. sampai ke tingkat rendah, Ya. termasuk dengan kepala daerah. ya. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, saya harus bekerja sama dengan DPRD. Bekerja sama dengan DPR. Iya. Kenapa? Karena anggaran ini kita yang punya berdua. Bahwa untuk menggerakkan yang tadi itu, ya, untuk menggerakkan yang kita ceritakan tadi, semuanya itu harus dengan uang. Saya harus pastikan bekerja sama dengan kita bicarakan dengan DPRD bahwa kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tentunya dengan perencanaan yang matang. Sehingga kita ramai-ramai lah. Oke. Kita ramai-ramai mempersamakan bahwa ini musuh kita bersama adalah seperti kita untuk ini butuh biaya. Sinergisitas itu penting. Iya. Kalau memang kita kurang, kita cari sumber dana yang lain. Itu. Pas. Saya yakin itu dana pasti Cukup, akan Pak, ya? kurang. Cukup lah sampai di situ. Lah sampai MP. Ada 5 yang belum. Ah. Menunggu telepon presiden. Apakah harus menunggu telepon? Bisa saja. Oke, Dayul, ini saya pikir energi publik para peduli COVID ini kepada pemerintah daerah provinsi. Saya pikir di depan mata kita sebagai warga Kota Padang, saya coba melihat penerapan PPKM level 4 ini sudah 3 kali nih. Iya. Kasihan deh Diperpanjang masyarakat, gitu terus. kan. Psikologis masyarakat, anak-anak kita juga bersekolah secara Iya. daring. Iya. Apa namanya online itu enggak puas mereka. Iya. Apalagi baru masuk, enggak bertemu dengan guru baru, teman-teman baru. Aduh, rasanya gimana, Ariel? Iya, Nah, iya. karena memang iya. PPKM ini kan, Iya. kenapa PPKM berlaku ini apa indikator-indikatornya? Kenapa dia masih PPKM juga oleh pemerintah pusat, Ariel? Yang pertama, kalau saya dengar dari kawan-kawan di tingkat kementerian bahwa PPKM ini indikasi utamanya adalah masih tingginya positive rates, penyumbang, berarti nambah yang positif gitu ya? penyumbang Masyarakat. daripada angka positif. Pada bawah Padang sampai ini untuk Sumatera Barat masih penyumbang yang tertinggi, ya kan? Sehingga ada juga daerah yang kemudian tidak melakukan tracing, tidak melakukan treatment dan Takutnya cemas. Iya, takut. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Iya, sehingga mereka tidak banyak melakukan testing lah, tidak banyak melakukan ambil sampel sehingga sampelnya sedikit. Ini kan ada pola yang Kalau ada yang seperti itu pengkhianatan loh. tapi begini, Mana ada yang orang ya bagi kita sebenarnya ini kalau sekarang ya, terlepas mau di testing mau tidak, saya tadi dapat informasi dari kawan-kawan yang ada di Bukit Tinggi, itu satu nagari, satu kampung katanya sudah banyak yang tapi karena memang tidak mau diambil sampel, ya sudah kayak demam biasa aja, tapi sudah ada yang mati dan matinya tidak 1 sampai 2, hitungannya sudah sampai 6. Dan gejalanya hampir sama semua, tapi karena memang tidak mau swab. Nah, apakah kita menunggu orang ini mati, menunggu orang ini menjadi penyakitnya lebih parah, baru kita tentukan bahwa positifnya kalau sudah mati gitu loh. terhitung ketika dia sudah meninggal misalnya kan? Sedih lah kita. Nah, jadi oleh karena itu makanya saya kemarin sempat coba baca buku-buku APD kabupaten kota. Nggak berapa beda kok dengan provinsi. Seolah-olah masyarakat kita apa yang diinginkan herd immunity sudah. Jadi ketahanan kesehatan masyarakat sudah cukup sekarang itu. Termasuk di Kota Padang. Saya pikir seperti itu. Kenapa? Karena di dalam buku APBD-nya yang saya baca itu tidak ada bentuknya bahwa penanganan COVID ini adalah hal yang serius. Kan mudah saja membaca ini. Iya. Membaca buku APBD itu sangat mudah. Ya, apalagi Kita sangat mudah. Mana kegiatan-kegiatan yang fokusnya
Nah, kita itu persentase nanti. Cobalah nanti kita lihat. Berapa yang penanganan pandemi ya? Iya, mana yang fokus terhadap pandemi. Padang ini kok lama sekali nih PPKM level 4-nya, Yul. Apakah wali kotanya kena wakilnya sedang kemarin terakhir juga sekdanya juga di ini kan atau gimana ya? Kontingensi plan-nya ada nggak? Kemarin saya coba tanya, ya, gimana? kontingensi juga belum ada. Belum. Ya, kita abai sebenarnya. Satu, yang kedua, Bisiin dong sama wali kota, telepon ke Dayul kan juga tokoh masyarakat wali kota Padang, ya kan? saya dengar Pak Walinya nggak punya WA, teleponnya juga susah. Oh ya. Saya dengar begitu, tapi saya belum. Saya setiap ditelepon diterima ajudan. Saya HP-nya masih jadul gitu kan ya? Ya nggak mungkin. Tetapi apa namanya? Gimana Dayul? Yang Padang ini Dayul? Padang ini yang pertama kita bisa paham, mereka adalah pusat. Oke. Satu, ya yang saya tangkap di Jakarta itu kenapa dia bisa menjadi tinggi karena memang warga, ya terutama luar negeri nih, ya. Luar negeri kan yang membawa itu orang-orang luar negeri, mobilisasinya, kemudian berinteraksi dengan warga yang ada di situ kan itu juga. Padang banyak yang apa namanya disinggahi oleh daerah-daerah pandemi masuk ke sini dan itu tidak terdeteksi. Mohon maaf, sejak kapan kita memastikan bahwa orang yang masuk ke Sumbar dari daerah epicentrum misalnya, sejak kapan kita memperlakukan mereka wajib untuk isolasi? Kita nggak bicara kalau menunggu PCR, kata harus di PCR dulu. Ya kan sekarang itu yang berlaku PCR dari pesawat. Antigen misalnya seperti itu. Ya. Di daerah, apakah ada jaminan bahwa dia dari kemarin, dari dia berangkat, bertemu dengan orang lain naik pesawat. Betul. Di pesawat kan tinggal dilihatin, diberikan cek suhu, nggak dites. Harusnya kan dites, cuma kalau dites kapan lagi pesawat mau berangkat kan? Ya kan? Kalau mau logika kita benar, seperti itu, iya. Mau logika kita benar, itu buang-buang uang aja itu. Tes PCR, tes antigen. Iya. Ya 1 jam, 1,24 jam sebelumnya kan? Iya. Nah setelah habis tes dia negatif, terus dia mobilisasinya. Iya. Ada jaminan nggak? Nggak ada jaminan nggak? Betul. Itu buang-buang uang kalau bagi saya sih. Yang benar itu ketika dia naik pesawat, dia negatif, naik pesawat, sudah. Nggak perlu di sini lagi tes. Kenapa? Karena kita udah pastikan, jamin dia bahwa dia berangkat betul. Sesama orang yang nggak terkontaminasi, semua orang-orang negatif. Ini nggak dibiarkan 1 hari sebelumnya berlaku. Kemudian naik cukup dengan memperlihatkan surat, cek suhu, naik. Siapa yang jamin? Cek suhu itu tidak menjamin, ya tidak ada kepastian bahwa dia itu tidak terkontaminasi. Buang-buang uang kita selama banyak yang tontonan paradok ya. Ya. Ini koreksi terhadap pemberlakuan yang ada. Semua, ya. Terus juga ada pemikiran naiknya positif rate ini karena masyarakat cenderung abai. Iya. Abai. Enggak, jadi kuncinya gimana saya melihat begini. Jangan dituding dong masyarakat terus. Iya. Jadi sebenarnya saya pikir cara kita menyampaikan pesan kepada masyarakat yang harus dirubah. Komunikasi publik. Iya, komunikasi publik. Cara kita menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa paham, bisa mengerti dan mau mengikuti apa yang kita inginkan. Kan itu sebenarnya komunikasi. Dan kalau pemimpin yang baik itu sebenarnya kuncinya di komunikasi juga. Ya kan? Saya lihat, ya mohon maaf, apa sih yang hebat dari Sarul Wujud misalnya? Pola komunikasi masyarakatnya. Ya. Pola komunikasi sehingga apapun yang dia kerjakan orang udah jalan gitu loh. Kepercayaan orang muncul. Iya. Hebat, saya pikir banyak yang lebih hebat dari mereka. Itu yang mesti diperbaiki ya. Itu yang mesti diperbaiki. Bagaimana cara merangkul? Lagi pemegang komunikasi. Iya, bagaimana cara merangkul sehingga semua yang disampaikan itu. Nah, terlepas daripada itu, gonjang-ganjing di Kota Padang, saya pikir itu juga akan mempengaruhi terhadap kegiatan-kegiatan daerah, ya kan? Saya mendengar malah, ya ada juga yang harusnya dinas kesehatan itu yang mestinya di depan, kemudian mempunyai gerakan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, tracing, tracking, ya kan, bagaimana testing, melakukan sosialisasi, itu kan harusnya disupport dengan biaya yang gede mereka itu, ya.
Kita harus pastikan mereka itu bersemangat melakukan kegiatannya. Nah, bayangkan kalau misalnya sempat mereka diganggu, terganggu, apalagi diganggu, apalagi nggak punya dana. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Oleh karena itu, saya katakan, makanya tadi saya katakan, nggak juga ada juga guna kita berpolemik dalam keadaan seperti sekarang. Tentu ada upaya-upaya memperbaiki yang lebih baik. Ya. Kalau kondisi ini tidak diperbaiki, mulai dari kepemerintahannya, penyelenggara pemerintahan daerahnya, termasuk juga masyarakatnya, Dayul bisa memprediksikan sampai kapan nih pandemi ini puih? Sampai kapan kita seperti ini, Dayul? Jadi begini, kalau bertanya sampai kapan, nggak mungkin juga kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Iya. Atau datang ilham Tuhan kepada kita 2 bulan lagi, 2 tahun lagi gitu aja. Nggak mungkin. Tetapi sesungguhnya ini bisa berakhir dengan ikhtiar kita bersama. Ikhtiar bersama. Ya, ikhtiar bersama. Ya. Kalau seandainya itu dicoba dikalkulasikan ikhtiar bersama ini, poinnya berapa persen sekarang ya? Kita tanya dulu nih. Karena kuncinya dari ikhtiar bersama itu ada di kepala pemerintahan. Kalau di tingkat nasional ada di presiden, kalau di tingkat provinsi ada gubernur, kalau di tingkat kabupaten kota bupati dan wali kota dan wali nagari tentunya itu sampai ke bawah. Kan kalau pemerintah pusat serius, kelihatan seriusnya, gubernur-gubernur juga pasti akan serius, ya kan? Kalau gubernur serius, bupati wali kota juga serius. Ini kan turunan semuanya. Nah, pertanyaannya, kapan kita benar-benar serius? Ini 3 kali nih. Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Menyikapi. Kapan kita benar-benar serius? Ya, secara bersama memenangkan perang terhadap musuh pandemi ini. Iya. Ini daerah negara lain nggak ada. Iya, udah mulai pesta. Kita udah habis triliunan uang, ternyata gelombang kedua masuk ke kita. Nah, jadi pertanyaan, apakah karena belum benar-benar serius? Nah, kan jadi pertanyaan. Bukan tidak serius, Dayul. Kadang-kadang kan tonge ini kan susah juga menyerap energi positif juga dari kepala daerah kan. Belum apa-apa udah dikritik, belum apa-apa sudah dikasih nilai negatif. Ya, kalau nggak mau dikritik jangan ngambil jangan ngambil jabatan politik. Resiko pemimpin ya. Iya, kalau tidak mau dihempas gelombang jangan main di tepi pantai. Kalau nggak mau dihempas angin ya sudah, jadi pohon yang rendah saja lah, nggak usah yang tinggi-tinggi, nggak usah jadi kelapa. Atau doa kita yang kurang ya? Cukupkah dengan doa? Kalau doa itu kan selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman kita berserah diri, sudah nggak mampu lagi ya kan, kita berdoa. Kalau sudah berdoa itu udah pasrah sekali itu. Apalagi kalau doanya sudah dalam hati. Merintih. Demikian Kopi Pahit Hidayat, tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.